Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PDIP jelas adalah hambatan bagi perwujudan Undang-Undang Perampasan Aset. Ini yang terlihat dalam pernyataan Sekjen mereka Hasto Kristianto ketika menjawab pertanyaan wartawan soal rencana penggolan RUU Perampasan Aset pada 15 Februari yang lalu. Hasto sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan dan dukungan. Dia malah memberi peringatan keras. Hasto mewanti-wanti agar undang-undang itu tidak disalahgunakan menjadi alat bagi mereka yang sedang berkuasa untuk menggilas hak asasi manusia. Menurut media, Hasto justru menyoroti sisi gelap penegakan hukum yang menurutnya seringkali melanggar aturan main. Dia bahkan menyebut pengalaman pribadinya yang menurutnya menunjukkan prinsip peradilan seringkali dilanggar oleh aparat sendiri. Apa yang dikatakan Hasto ini berseberangan dengan musuh politiknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelumnya. Pekan lalu, melalui videonya Gibran menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Kata Gibran, ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera buat para koruptor. Dengan keras dia mengatakan bahwa melalui undang-undang tersebut koruptor harus dimiskinkan. Jadi sikap Hasto dan Gibran jelas berbeda. Pemberitaan tentang pernyataan kedua tokoh itu memang sangat relevan mengingat Komisi 3 DPR memang mulai membahas pembentukan RUU tentang perampasan aset tersebut. RUU ini sebenarnya bukan barang baru. Naskah akademiknya sudah disusun lebih dari 1 dekade yang lalu. Tapi tak pernah berhasil diwujudkan menjadi undang-undang karena begitu banyaknya penghambatan di DPR. Karena pengalaman itu, banyak pihak mengantisipasi adanya lagi upaya-upaya untuk menggagalkan undang-undang tersebut kali ini. Pernyataan Hasto seperti menunjukkan bahwa kekhawatiran itu akan sangat mungkin memang lagi terjadi. Hasto memang tidak secara tegas menyatakan penolakan, tapi pilihan argumen yang diajukan adalah mengajak publik untuk skeptis. Apakah mungkin undang-undang tersebut dimanfaatkan pemerintah atau penguasa untuk menggilas hak lawan? Tentu saja ada. Tapi berapa besar kita pantas khawatir bahwa itu memang akan terjadi? Salah satu muatan yang bisa dikaitkan adalah adanya hak negara untuk merampas hasil dugaan korupsi seseorang, walaupun pengadilan belum memutuskan orang itu bersalah. Begitu juga seorang koruptor yang terbukti bersalah harus dirampas kekayaannya sebesar uang yang dikorupsinya. Jadi kalau dia melakukan korupsi 20 miliar rupiah, uangnya yang harus dirampas adalah 20 miliar rupiah. Ini yang berbeda dengan praktek sekarang, di mana uang yang harus dikembalikan si koruptor bisa saja hanya sepersekian atau sepersepuluh atau bahkan seperberapa puluh dari uang yang dikorupsinya. Dengan Undang-Undang Perampasan Aset, bahkan kalau uang hasil korupsinya sudah digunakan untuk beli rumah, mobil, apartemen, perahu layar, private jet yang sudah diatasnamakan istrinya atau anaknya, itu semua juga bisa dirampas negara. Menurut Gibran, cara tersebut adalah cara adil untuk memiskinkan koruptor. Bila seorang calon koruptor sadar bahwa seluruh kekayaan yang dirampoknya mungkin nantinya akan dirampas kembali, hasratnya untuk melakukan korupsi bisa sirna. Hasto di pihak lain malah memfokuskan diri pada kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Hasto seperti lupa bahwa yang akan terkena undang-undang perampasan aset hanyalah seorang koruptor. Negara tidak bisa memiskinkan lawan politiknya kalau lawan politiknya itu orang bersih. Secara aneh dia juga mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman yang menunjukkan proses pengadilan tidak berjalan secara adil. Pengalaman yang mana? Yang kita tahu dia itu pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena dia menyuap KPU dalam kasus Harun Masiku. Apakah Hasto sekarang ingin membela diri bahwa dia sebenarnya tidak bersalah? Hasto itu seperti bermimpi bahwa dia itu sekarang berada di luar penjara karena dia sebenarnya bersih. Dia itu terbukti menyuap. Bahwa presiden memberikan amnesti buat dia ya karena presiden ingin membangun hubungan politik yang baik dengan PDIP. Hasto bersalah, tapi dia dimaafkan presiden. Dan bahwa kemudian Hasto tetap dinyatakan sebagai sekjen PDIP juga bukan karena dia tidak bersalah. Itu terjadi ya karena Bu Mega masih menginginkan dia jadi sekjen. Jadi Hasto memang bersalah justru karena dia sudah diadili dengan cara seadil-adilnya.
Sekarang dia berusaha memelintir cerita agar masyarakat ikut khawatir bagaimana undang-undang perampasan aset itu bisa disalahgunakan. Dalam pandangan saya, pernyataan Hasto ini kembali menunjukkan bahwa PDIP adalah salah satu partai yang berperan memblok undang-undang tersebut. Dan karena mereka adalah partai dengan jumlah kursi terbesar di DPR, PDIP memang berpeluang untuk menentukan hasil akhir pembicaraan para wakil rakyat. Ini kembali membawa kita ke masa lalu, ke rapat Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD pada Maret 2023. Ketika Mahfud meminta agar DPR mendukung RUU perampasan aset, Bambang Pacul dengan jenaka bilang RUU itu tidak bisa semata-mata diputuskan langsung oleh anggota DPR di rapat tersebut. Dia menyatakan anggota DPR harus bicara dengan ketua umum partai politik dulu sebelum menentukan sikap. Pernyataan Bambang ini sering dikutip sebagai bukti bahwa PDIP tidak aktif atau bahkan menolak percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Bambang Pacul sendiri adalah salah satu kader PDIP penting. Dia itu Ketua Komisi 3 DPR dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, yang kata-katanya dianggap bisa mewakili sikap partai secara umum. Memang tidak ada pernyataan resmi fraksi yang mengatakan PDIP menolak RUU itu secara eksplisit karena isi substansinya. Namun, pernyataan Bambang dianggap mencerminkan sikap internal elit partai yang tidak menganggap RUU tersebut sebagai agenda prioritas. Bambang kemudian menjelaskan bahwa tidak semua RUU di DPR selalu diintervensi ketua umum partai. Namun, RUU perampasan aset yang terkait kekuasaan besar negara perlu dibicarakan lebih dulu dengan Bu Megawati. Kini DPR sudah akan memulai kembali pembahasan RUU tersebut. Megawati dan Hasto barangkali masih berharap undang-undang tersebut belum akan lahir tahun ini. Mungkin kubu PDIP masih akan berusaha menunda-nunda kelahiran undang-undang tersebut. Tapi marilah kita berharap kali ini kubu pembela undang-undang akan bisa memenangkan pertarungan. Presiden Prabowo pun tahun lalu sudah menyatakan dukungan. Kini pernyataan keras Gibran mudah-mudahan akan bisa memperkuat. Dalam pandangan saya, dan saya berharap begitu juga Anda, undang-undang perampasan aset sangat kita perlukan untuk menghajar para koruptor yang sudah merajalela. Indonesia harus bersih dari korupsi. Untuk itu, kita perlu bersama memperjuangkan undang-undang perampasan aset. PDIP berhentilah berusaha menghambat. Kebenaran akan menemukan jalan dan saya harap PDIP ikut bersamanya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.